Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan Purnama, kelas 2 KSDM. Sini saya akan memaparkan materi mengenai human capital atau modal manusia. Human capital merupakan istilah yang merujuk pada nilai dan potensi yang dimiliki oleh individu dalam organisasi. Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom dari Jerman yang bernama Theodor Scholz, yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari individunya. Pentingnya human capital. Human capital memainkan peran kunci dalam keberhasilan organisasi, meningkatkan kinerja individu dan tim, mendorong inovasi dan kreativitas, menghadapi tantangan perubahan dan kompleksitas lingkungan bisnis, dan membangun keunggulan kompetitif dan pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya ada peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu aset finansial. Misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset tersebut disebut finansial capital. Aset fisik terdiri dari peralatan, gedung, dan tanah. Aset tidak berwujud. Contohnya modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek reputasi, modal intelektual. Peran human capital selanjutnya adalah sebagai penghubung kompetensi karyawan. Dengan meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Ada 5 mekanisme untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu yang pertama ada buy atau membeli. Peran human capital sebagai pengganti sumber daya manusia yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, human capital juga bisa menjadi build atau membangun investasi terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas dirinya menjadi lebih baik. Yang ketiga, borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat, bunch atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan-karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang kelima atau yang terakhir, bind atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Next, ada strategi membangun human capital. Yang pertama, ada pemilihan dan penerimaan. Untuk langkah awal, yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi individu dengan potensi yang dimilikinya, keterampilannya, dan nilai yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Yang kedua, pengembangan dan pelatihan. Memberikan pelatihan dan pengembangan kontinu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu. Yang ketiga, pembinaan dan mentoring. Mendorong hubungan mentor-mentee untuk mentransfer pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Yang keempat, keseimbangan kerja dan kehidupan. Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung diperlukan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi untuk memastikan kesejahteraan karyawan. Yang kelima, pengakuan dan reward. Mengakui dan memberikan penghargaan kepada individu yang telah mencapai prestasi dan kontribusi yang luar biasa. Itu sangat diperlukan untuk meningkatkan human capital. Lalu ada manfaat membangun human capital. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Human capital yang kuat dapat meningkatkan produktivitas individu dan organisasi secara keseluruhan. Inovasi dan kreativitas. Membangun human capital dapat merangsang inovasi dan kreativitas. Dengan memiliki pengetahuan yang mendalam, keterampilan analisis, dan pemahaman tentang industri atau bidang tertentu, individu dapat menghasilkan ide-ide baru
solusi kreatif, dan menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Negara atau organisasi yang memiliki human capital yang kuat cenderung lebih kompetitif di pasar global. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan sosial. Membangun human capital juga dapat memberikan manfaat sosial yang luas. Pendidikan yang baik dan keterampilan yang relevan membuka pintu kesempatan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Yang terakhir, pembangunan karir dan peningkatan mobilitas. Human capital yang kuat dapat membantu individu dalam mengembangkan karir mereka dan meningkatkan mobilitas sosial. Dengan memiliki keterampilan yang relevan dan pengetahuan yang up-to-date, individu dapat meningkatkan peluang mereka untuk meningkatkan pekerjaan yang lebih baik, mendapatkan promosi, dan meningkatkan pendapatan mereka. Yang terakhir ada identifikasi human capital. Untuk keberhasilan perusahaan, proses, atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu commodity skill. Commodity skill adalah kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misal kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetapi relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik perusahaan, misal hak paten dan merek.